Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazmi Nurlaila Muhtar dari semester 5 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Effect of Computer Simulation at the Particulate and Macroscopic Level on Student Understanding of the Particulate Nature of Matter dari Journal of Chemical Education yang diterbitkan pada tahun 2016. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami konsep sifat partikulat materi atau PNM, yang merupakan salah satu topik paling kompleks dalam kimia. Banyak siswa baru yang berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka memerlukan pengalaman konkret untuk memahami konsep abstrak seperti atom dan juga molekul. Nah, adapun aspek kebaruan pada penelitian ini adalah penggunaan analisis faktor untuk mengeksplorasi pemahaman konsep siswa, yang jarang dilakukan dalam studi pendidikan kimia sebelum-sebelumnya. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh simulasi tingkat submikroskopik dan simulasi tingkat makroskopik terhadap pemahaman konseptual siswa tentang PNM. Dan rumusan masalah diantaranya yang pertama, bagaimana simulasi komputer pada level partikulat dan makroskopik mempengaruhi pemahaman konseptual siswa tentang PNM. Yang kedua, apakah terdapat faktor-faktor bermakna dalam respons siswa terhadap instrumen penilaian, dan apakah ada perbedaan kinerja antara dua kelompok eksperimen untuk satu atau lebih faktor. Yang ketiga, karakteristik apa yang dapat diekstrak dari faktor-faktor tersebut, terutama yang tidak dapat dengan mudah diamati dari respon keseluruhan terhadap pertanyaan atau bahkan kelompok pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dalam instrumen. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimental, di mana eksperimen dilakukan selama 2 minggu. Setiap kelompok menjalani simulasi komputer selama sekitar 60 menit dalam sesi pengkajian mereka. Siswa diminta untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil simulasi. Untuk subjek penelitiannya, yaitu terdiri dari 170 mahasiswa semester kedua yang terdaftar dalam mata kuliah kimia umum di sebuah universitas di Midwest. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok simulasi submikroskopik dan kelompok simulasi makroskopik. Pada awalnya, kelompok submikroskopik ini terdiri dari 180 siswa dan kelompok makroskopik terdiri dari 190 siswa. Namun, hanya ada 170 mahasiswa yang menyelesaikan pretest dan posttest, sehingga jumlah akhir peserta yaitu 56 untuk kelompok submikroskopik dan 114 untuk kelompok makroskopik. Instrumen penilaian diukur menggunakan Particulate Nature of Matter Assessment atau PARNOMA yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda mengenai konsep PNM. Soal-soal tersebut mencakup 5 aspek, diantaranya ukuran partikel, berat partikel, komposisi partikel, fase dan perubahan fase, serta energi partikel. Kemudian pada penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa jenis simulasi yang digunakan, yaitu simulasi pada tingkat partikulat dan simulasi pada tingkat makroskopik. Dan untuk variabel terikatnya, yaitu pemahaman konsep siswa terhadap PNM. Lalu, teknik pengumpulan datanya menggunakan pretest dan posttest. Pretest dilaksanakan 1 minggu sebelum perlakuan atau sebelum simulasi, dan untuk posttest dilakukan 6 minggu setelah perlakuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Adapun analisis data yang digunakan yaitu yang pertama ada uji T independen. Uji T independen ini digunakan untuk membandingkan skor rata-rata antara kelompok siswa yang mengikuti simulasi pada tingkat partikulat dan makroskopik. Ini mencakup perbandingan skor pretest dan perolehan skor dari PARNOMA, kemudian perolehan skor masing-masing faktor dalam PARNOMA.
Yang kedua yaitu uji T berpasangan yang digunakan untuk membandingkan skor rata-rata antara tes pra dan pasca untuk kedua kelompok peserta, guna melihat perubahan pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu analisis faktor yang dilakukan menggunakan perangkat lunak. Analisis faktor yang dilakukan untuk menentukan faktor-faktor dalam instrumen Parnoma, mengidentifikasi pola dalam respon siswa, dan mengeksplorasi karakteristik yang tidak dapat diukur langsung dari skor keseluruhan. Yang terakhir ada statistik perangkat lunak. Dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti statistik analisis perangkat lunak untuk menghitung nilai Cronbach, korelasi Pearson, dan ukuran efek. Nah, dalam konteks penelitian ini, penghitungan nilai Cronbach membantu memastikan bahwa instrumen Particulate Nature of Matter Assessment memiliki reliabilitas yang baik. Kemudian, untuk korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis hubungan antara skor pretest dan post-test siswa, serta untuk mengeksplorasi hubungan antara berbagai faktor yang diidentifikasi dalam analisis faktor, dan ukuran efek membantu. Dan dalam konteks penelitian ini, ukuran efek membantu peneliti memahami seberapa besar dampak dari penggunaan simulasi berbasis komputer pada pemahaman siswa tentang sifat partikulat materi. Adapun untuk hasilnya, pada peningkatan skor pemahaman, siswa dengan simulasi pada tingkat partikulat memperoleh skor yang lebih tinggi dalam Particulate Nature of Matter Assessment atau Parnoma dibandingkan dengan siswa yang menggunakan simulasi pada tingkat makroskopik. Rata-rata skor pretest dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa, dengan kelompok partikulat menunjukkan perolehan skor yang lebih besar. Untuk uji T independen, hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok simulasi partikulat dan makroskopik dengan nilai P kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa simulasi berbasis partikulat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang PNM. Lalu untuk analisis faktor, beberapa faktor yang laten diidentifikasi dalam respon siswa terhadap Parnoma. Ini termasuk faktor-faktor seperti ukuran partikel, energi partikel, dan fase perilaku. Analisis ini membantu mengungkap pola dalam pemahaman siswa yang tidak terlihat dari skor keseluruhan. Kemudian, simulasi berbasis komputer pada tingkat partikulat terbukti lebih efektif dalam membantu siswa membangun model mental yang tepat mengenai PNM. Visualisasi interaktif dari gerakan partikel dan interaksi selama reaksi kimia memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak dengan lebih baik. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya bahwa penggunaan animasi dan simulasi dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, terutama dalam konteks kimia pada tingkat submikroskopik. Adapun perbedaan dalam pemahaman konseptual, siswa dari kelompok makroskopik mengalami kesulitan dalam menghubungkan fenomena yang terlihat dengan konsep partikulat di baliknya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya mengandalkan representasi makroskopik tidak cukup untuk membangun pemahaman mendalam tentang sifat-sifat partikel. Miskonsepsi umum di kalangan siswa terkait struktur dan perilaku partikel submikroskopis dapat diatasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih terfokus pada aspek partikulat. Kesimpulan dari hasil review jurnal yaitu, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan simulasi berbasis komputer pada tingkat partikulat dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman konsep siswa tentang PNM. Penelitian ini juga menyarankan perlunya integrasi teknologi dalam pengajaran kimia untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Adapun komentar, jurnal ini memberikan wawasan mengenai pemanfaatan teknologi dalam pendidikan kimia, khususnya dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi metode pembelajaran inovatif. Tindak lanjut yang bisa dilakukan setelah mempelajari jurnal ini termasuk menerapkan simulasi serupa dan pengajaran praktis, serta melakukan studi lebih lanjut tentang pengaruh variabel lain, seperti gaya lanjut belajar individu terhadap efektivitas pembelajaran berbasis simulasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kalimat yang kurang baik dan berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.